Coba deh kamu ingat-ingat lagi, seberapa sering sih kamu ngerasa, lelah banget secara mental, terus cemas mikirin masa depan yang rasanya tuh makin nggak pasti, atau... Atau cuma pengen rebahan aja seharian di kasur? Nah, bener. Sekedar pengen rebahan seharian karena ngerasa udah terlalu kewalahan. Kewalahan sama kerjaan yang kayaknya nggak kelar-kelar, belum lagi bisingnya media sosial yang terus-terusan nuntut perhatian kita. Capek banget pasti. Banget. Jadi kalau kamu sekarang lagi ngangguk-ngangguk atau lagi narik napas panjang, percayalah, kamu tuh sama sekali nggak sendirian. Kita kan hidup di era yang serba cepat ya. Informasi itu ngalir deras dari pagi sampai malam. Terus ada tekanan buat selalu kelihatan produktif, sukses, atau minimal sibuk lah. Itu sering bikin kita ngerasa kehabisan nafas. Ya, kayak dituntut buat lari terus padahal tenaga udah habis. Betul. Dan pada akhirnya menyepi, matiin lampu kamar, terus rebahan, itu kayak jadi jalan pintas pelarian kita satu-satunya. Tapi coba deh kita pikirin bentar. Gimana kalau momen kamu berbaring di kasur itu sebenarnya punya potensi yang jauh lebih besar daripada sekedar bermalas-malasan? Menarik nih. Hari ini kita bakal ngelakuin sesi pembedahan materi yang pastinya relevan banget sama keseharian kamu. Kita bakal ngupas tuntas sebuah buku terbitan tahun 2025, judulnya unik banget, Stoicisme untuk Kaum Rebahan, Menerapkan Filosofi Tanpa Ribet. Ini karya Esti Widiawati, diterbitkan oleh CV Rizky Mulyatama. Judulnya catchy ya? Banget kan? Dan misi kita di sesi eksplorasi ini jelas. Kita mau bongkar gimana sebuah filosofi kuno yang usianya udah lebih dari 2.300 tahun, yang dulu dipakai sama kaisar dan gladiator. Bayangin, kaisar dan gladiator. Iya, filosofi seberat itu sekarang bisa jadi semacam mental software atau perangkat lunak mental yang sempurna buat generasi modern, terutama buat kamu yang hobi rebahan dan sering overthinking. Kalau kita perhatiin ya, fenomena rebahan ini tuh sering banget kena salah paham. Oh, sering banget dijudge kan? Benar. Lingkungan kita tuh gampang banget ngasih label kalau orang yang lagi rebahan itu pasti pemalas, nggak punya motivasi, atau cuma buang-buang waktu. Padahal, kalau kita bedah argumen dari buku ini, momen saat tubuh menolak beranjak, itu bisa jadi adalah titik awal pencarian makna yang esensial banget. Oh, jadi bukan cuma sekedar nyerah gitu ya? Bukan! Di tengah dunia yang super bising ini, rebahan tuh ibarat tubuh dan pikiran kita lagi narik tuas rem darurat secara refleks. Nah, buku ini pendekatannya seger banget, karena dia nggak datang buat nyeramahin atau menghakimi kaum rebahan. Justru dia nawarin cara supaya waktu rebahan itu nggak dihabisin buat nyemasin hal-hal nggak penting. Tapi diisi dengan ketenangan berlapis filosofi gitu ya? Persis! Jadi mari kita urai hal ini perlahan-lahan. Waktu aku pertama kali baca judulnya, Stoicisme untuk Kaum Rebahan, itu kayak ada paradoks yang lumayan bikin geli. Paradoks gimana tuh? Gini, selama ini kan stoicisme itu sering dicitrakan sebagai sesuatu yang sangat kaku, berat, serius. Kayak filosofi buat orang-orang dengan tingkat disiplin militer gitu loh. Kesannya hardcore banget. Nah, terus tiba-tiba filosofi seberat ini disandingkan sama frasa kaum rebahan. Sebenarnya gimana sih penulis buku ini bisa ngawinin dua dunia yang di atas kertas tuh kelihatannya bertolak belakang banget? Disitulah letak kejelian penulisnya. Kayak yang sempat kita singgung tadi, buku ini memposisikan rebahan di era digital itu bukan murni soal kemalasan, tapi lebih sebagai simbol kewalahan atau burnout. Ini semacam pelarian buat nyari ketenangan. Benar, lari dari realita yang terlalu berisik. Iya, penulis menjembatani jurang antara filosofi kuno dan kebiasaan modern ini dengan ngasih fondasi paling dasar dari stoikisme. Dan ternyata praktis banget. Kamu bahkan bisa melatihnya sambil rebahan natap langit-langit kamar. Konsep utama ini dikenal dengan sebutan dikotomi kendali. Oke, dikotomi kendali. Ini istilah yang sering seliweran belakangan ini. Tapi mari kita bedah lebih dalam. Kalau disederhanakan, ini tuh ibarat kita lagi beres-beres lemari pikiran kita kan? Gimana tuh analoginya? Kayak kita milih-milih mana barang yang benar-benar milik kita dan bisa kita atur letaknya, sama mana barang milik orang lain yang sebenarnya kita nggak berhak buat sentuh atau atur-atur. Analogi lemarinya pas banget. Di dalam buku ini, penulis mengutip seorang tokoh stoik yang krusial banget, namanya Epictetus. Dia merumuskan pandangan yang jernih dan cukup menohok. Apa kata dia? Dia bilang gini, hal-hal dalam hidup terbagi dua,
yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Wah, kedengarannya simpel banget ya. Sangat sederhana. Tapi menurut kacamata Stoik, seluruh kebahagiaan dan ketenangan batin kita sebagai manusia itu bergantung pada satu kemampuan ini, yaitu seberapa tajam kita bisa membedakan kedua hal tersebut di kehidupan sehari-hari kita. Prakteknya sih emang kedengeran gampang, tapi di lapangan pasti menantang banget. Gini, coba kamu bayangin kamu baru aja kelar interview kerja yang penting banget. Terus sampai rumah, kamu langsung rebahan, tapi otak kamu tuh mulai berputar liar. Overthinking langsung nyala ya. Nah iya, mulai mikir, aduh tadi HRD-nya senyumnya agak sinis, jangan-jangan jawabanku salah ya. Atau bayangin kamu kepikiran omongan teman kantor yang nusuk dari belakang. Daripada kita ngabisin energi yang luar biasa gede buat hal-hal di luar kendali kita. Kayak opini orang atau cuaca gitu. Bener. Atau keputusan si HRD tadi. Bukankah jauh lebih masuk akal kalau energi itu kita tarik balik ke dalam diri kita sendiri? Kita cuma fokus pada apa yang bisa kita atur. Kayak ngeberesin resume, ngelatih skill ngomong, atau sekedar ngatur napas supaya emosi kita stabil lagi. Itu contoh penerapan yang akurat banget. Dan itu alasan kenapa stoikisme ini cocok banget disebut sebagai mental software. Saat kita nginstal pola pikir dikotomi kendali ini di kepala kita tuh seolah lagi masang firewall atau dinding pelindung di otak. Oh, buat nangkal virus-virus pikiran ya? Betul. Jadi kita nggak merasa punya kewajiban untuk merespon setiap gangguan atau omongan miring. Kita berhenti ngebakar kalori secara percuma buat nyemasin hal-hal eksternal. Dan mulai bangun benteng pertahanan yang solid dari dalam diri kita sendiri. Disinilah bagian yang sangat menarik. Kita harus mundur sebentar nih buat ngeliat gimana sejarah filosofi ini bermula. Soalnya asal-usulnya sendiri udah kayak plot film Hollywood. Iya, dramatis banget sejarahnya. Di buku ini dibahas tentang sosok bernama Zeno dari Citium. Dia hidup sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Zeno ini bukan tipe filsuf yang dari lahir kerjanya cuma duduk manis di perpustakaan. Dia tuh saudagar kaya raya, pedagang sukses. Punya banyak kapal dagang gitu ya? Punya banget. Tapi terus, ada satu insiden besar yang ngubah segalanya. Kapalnya karam, hancur semua. Nah, gimana persisnya musibah tragis kayak gini malah bisa ngelahirin aliran filsafat yang umurnya ribuan tahun. Kamu coba posisikan diri kamu jadi Zeno deh. Seluruh hartamu, kargo jualanmu, masa depan finansialmu, semuanya tenggelam ke dasar laut cuma dalam hitungan jam. Terus, dia terdampar di Athena tanpa sepeser pun uang. Wah, kalau orang biasa sih udah pasti stres berat. Secara logika manusia biasa, itu momen yang membenarkan banget buat dia hancur, depresi, atau ngutuk dunia. Tapi Zeno ini, entah kebetulan atau takdir, dia nemuin karya-karya tentang filsuf Socrates di sebuah toko buku di Athena. Dari situ dia mulai baca ya? Betul. Dari titik nol itulah dia mulai belajar. Terus akhirnya dia ngajar di sebuah serambi atau teras berpilar yang disebut Stoa Poikile. Nah, dari kata Stoa inilah nama Stoicisme akhirnya lahir. Keren banget. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya ya, pengalaman Zeno ini adalah bentuk paling ekstrim dari kehilangan kendali. Dia membuktikan kalau semua hal eksternal itu direnggut habis, satu-satunya hal yang tersisa dan mutlak jadi milik kita adalah gimana pikiran kita merespon musibah itu. Wah, merinding dengar ceritanya. Dari saudagar kaya yang mendadak bangkrut, filosofi ini ternyata terus berkembang dan adaptif banget ya. Buku ini nyorotin 3 tokoh besar Romawi yang latar belakangnya tuh kontras abis. Pertama ada Epictetus. Kalau Zeno tadi orang kaya yang bangkrut, Epictetus ini kan dari awal hidupnya emang udah jadi budak. Iya, dan latar belakang dia yang gelap ini bikin ajarannya sangat berbobot. Bayangin, Epictetus itu nggak punya hak atas tubuhnya sendiri. Kebebasan fisiknya sebagai budak adalah 0 besar. Dia bahkan cacat fisik karena disiksa majikannya. Tragis banget. Sangat tragis. Tapi justru dari kondisi yang serba terbatas itulah, dia berhasil memformulasikan satu gagasan kuat. Bahwa biarpun tubuhnya dirantai, nggak ada satu orang pun bahkan kaisar sekalipun yang bisa merantai pikirannya. Kebebasan mentalnya itu mutlak punya dia. Dari dia, kita belajar soal fokus ekstrim pada pikiran internal. Gila, inspiratif banget. Terus kita geser ke tokoh kedua yang masitnya 180 derajat beda sama Epictetus, yaitu Seneca. Nah, kalau Seneca ini hidupnya serba enak secara materi. Benar, dia ada di puncak rantai makanan masyarakat Romawi. Penasehat politik yang kaya raya, tangan kanannya Kaisar Nero yang terkenal kejam itu.
Hidupnya penuh kemewahan tapi juga penuh intrik politik berdarah. Salah ngomong dikit aja, nyawa melayang. Dan walaupun hidupnya bergelimang harta, Seneca tuh sadar betul kalau kasur berlapis emas nggak jamin orang bisa tidur nyenyak. Kecemasan itu universal. Ada satu kutipan Seneca yang diangkat di buku ini yang rasanya tuh kayak tamparan keras buat kita semua. Gimana bunyinya? Dia bilang gini, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Wah, itu kalimat yang lumayan musuk ya. Tapi emang bener sih, sering banget ketakutan kita tuh cuma sekedar skenario fiksi yang kita sutradarai sendiri di dalam kepala. Bener banget. Kayak kita belum tentu dipecat, kita belum tentu gagal interview, tapi rasa sakit dan cemasnya tuh udah kita cicil dari sekarang. Persis, kayak gitu mekanismenya. Seneca ngingetin kita kalau pikiran kita ini punya skill luar biasa buat nyiksa diri kita sendiri pakai asumsi-asumsi dan proyeksi masa depan yang bahkan belum kejadian. Luar biasa. Dan buat ngelengkapi trinitas tokoh stoik ini, ada satu figur yang paling epik menurutku, Marcus Aurelius. Ah, sang kaisar. Iya, dia bukan penasihat lagi, dia adalah kaisar Romawi itu sendiri. Orang paling berkuasa di muka bumi pada zamannya. Tapi yang bikin takjub, jurnal pribadinya yang sekarang kita kenal sebagai buku berjudul Meditations, itu nggak ditulis di atas meja marmer di istananya. Dia nulisnya di mana? Dia nulisnya di dalam tenda militer yang dingin, di daerah perbatasan, sambil mimpin perang yang brutal. Dan saat itu juga lagi ada wabah penyakit misterius yang ngebunuh banyak banget rakyatnya. Dan yang perlu kita garis bawahi, Marcus Aurelius nulis Meditations itu bukan niat buat diterbitin atau buat pamer kebijaksanaan. Itu murni catatan harian buat menenangkan dan memotivasi dirinya sendiri. Sebagai orang nomor satu, dia bisa aja ngelampiasin stresnya ke siapa aja tanpa dihukum. Bisa banget, namanya juga kaisar. Tapi dia memilih buat disiplin ngingetin dirinya sendiri, biar tetap rendah hati, nggak hilang arah, dan bertindak demi kebaikan bersama. Jadi tiga tokoh ini, mantan budak yang cacat, penasehat di tengah intrik politik, dan kaisar di medan perang, membuktikan kalau stoikisme itu bukan omong kosong. Ini alat pertahan hidup buat siapa aja. Gimana tepatnya kita mengaplikasikan teori keren ini waktu kita lagi asyik rebahan sambil nge-scroll smartphone? Karena jelas dong, musuh kita sekarang bukan invasi pasukan barbar atau racun di istana. Tapi musuhnya adalah notifikasi kerjaan di hari Minggu. Nah, notifikasi grup WhatsApp kerjaan atau timeline media sosial yang toksik. Penulis buku ini taktis banget ngebedah masalah itu. Dia memetakan 3 bug atau masalah modern yang sering menjangkiti kaum rebahan. Terus dia ngasih patch atau solusi ala stoiknya. Masalah pertama yang diangkat adalah overthinking dan kecemasan. Ini penyakit kita semua nih. Betul. Kayak yang kamu bilang tadi, tubuh kita emang diam berbaring di kasur, tapi pikiran kita lari maraton mikirin cicilan, karir yang stuck, atau takut gagal. Otak kita tuh sibuk banget bikin cabang realitas alternatif yang ujung-ujungnya selalu bencana. Terus gimana stoikisme ngeredam lari maraton di kepala kita ini? Solusinya, balik ke konsep dasar. Tarik rem daruratnya, dan sadari batasan kendalimu. Berhenti nyemasin masa depan, karena masa depan itu wilayah yang sama sekali nggak bisa kamu pegang sekarang. Sebagai gantinya, ubah kecemasan yang abstrak tadi jadi tindakan-tindakan kecil detik ini juga. Contohnya gimana tuh? Kalau kamu cemas banget besok pagi ada presentasi penting, ya berhenti mikirin kemungkinan terburuknya. Mending bangun, ambil materinya, dan baca ulang 10 menit aja. Aksi nyata itu akan selalu ngalahin kecemasan. Masuk akal sih, aksi mengusir kecemasan. Tapi ada satu lagi nih penyakit modern yang bikin momen rebahan kita makin menyiksa. Buka Instagram, terus lihat teman kuliah yang dulu biasa-biasa aja, sekarang pamer beli rumah, liburan ke Eropa. Sementara kita ngerasa hidup kita tuh jalan di tempat. Fear of missing out atau FOMO ya? Iya, FOMO. Validasi media sosial ini bikin kita yang awalnya cuma niat santai di kasur, mendadak ngerasa insecure dan nggak berharga. Untuk masalah kedua ini, penulis merujuk ke prinsip yang sering dipegang Marcus Aurelius. Dia pernah nulis, dan ini relate banget sampai sekarang. Pendapat orang lain adalah urusan mereka. Tugasku adalah menjalani hidupku dengan baik. Wah, mantap itu. Di konteks media sosial sekarang, ilusi kesempurnaan hidup orang lain itu di luar kendalimu. Solusi praktisnya dari buku ini tanpa kompromi. Lakuin detox digital, unfollow atau mute akun-akun yang bikin kamu insecure.
Jangan biarin algoritma perusahaan teknologi ngedikte harga diri kamu. Benar, ukur diri kita dari diri kita sendiri ya. Betul, ukur kesuksesanmu dari progres pribadimu hari ini dibandingin kemarin, bukan dari seberapa banyak jempol atau likes yang kamu dapat. Setuju 100%. Kita tuh sering lupa kalau foto-foto di media sosial itu cuma highlight reel, cuplikan adegan terbaik dari hidup mereka. Bukan behind the scene-nya yang berantakan. Nah, masalah modern yang ketiga ini juga menarik. Kadang kita rebahan sambil maraton series berjam-jam. Binge watching gitu ya. Iya, tapi anehnya pas layarnya mati, kita bukannya ngerasa seger, malah dihantui perasaan hampa. Ada kekosongan batin yang kayaknya nggak mempan diisi cuma pakai hiburan visual aja. Kekosongan itu sebenarnya sinyal yang jelas banget dari tubuh kita. Itu terjadi karena kita nyoba ngisi ruang bermakna di dalam diri kita pakai distraksi sementara doang. Jadi pelarian yang salah alamat ya? Stoicisme ngajarin kita kalau kebahagiaan sejati itu nggak datang dari kesenangan pasif, tapi dari pencarian makna melalui apa yang mereka sebut sebagai kebajikan atau virtue. Dalam filsafat stoik ada 4 kompas utama. Kebijaksanaan untuk bedain mana yang baik dan buruk, keberanian untuk ngelakuin yang benar biarpun susah. Keadilan juga ya kalau nggak salah. Benar, keadilan dalam memperlakukan orang lain, dan yang terakhir, pengendalian diri. Termasuk kemampuan mengendalikan dorongan buat terus-terusan nyari dopamin instan dari nge-scroll HP. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang aktif diarahkan sama nilai-nilai ini, bukan sekedar hanyut ikut arus distraksi. Jadi, apa sebenarnya arti dari semua pembedahan kita sejauh ini? Kalau boleh aku tarik kesimpulan sementara nih, stoicisme itu intinya melatih kita supaya nggak jadi budak yang reaktif dari pikiran dan emosi kita sendiri. Ada sebuah ruang jeda yang sangat berharga antara kejadian yang menimpa kita dan gimana cara kita ngeresponsnya. Tepat. Kebebasan manusia itu justru letaknya di dalam ruang jeda tersebut. Kemampuan kita buat berhenti sebentar, narik napas, dan milih mau merespons kayak gimana, alih-alih langsung meledak gitu aja. Melihat gimana efektif dan relevannya prinsip-prinsip ini, nggak heran sih kalau kita sekarang ngelihat kebangkitan kembali stoikisme secara masif di era digital. Iya, trennya lagi naik banget. Tiba-tiba filsafat kuno ini merajai berbagai obrolan, podcast, kutipan-kutipannya penuhi feed Instagram, dan bahkan menyatu sama pendekatan psikologi modern. Kenapa filosofi yang sempat terkubur barang runtuhnya Romawi ini bisa bangkit lagi sekuat ini sekarang? Buku ini ngerangkum tren itu dengan nyorotin beberapa tokoh modern yang jadi jembatan antara kebijaksanaan kuno dan realitas abad 21. Salah satu yang paling menonjol tuh Viktor Frankl. Dia ini psikiater, dan yang bikin takjub, dia adalah penyintas kamp konsentrasi Holocaust. Sebentar, pengalaman di kamp konsentrasi kan luar biasa traumatis dan mengerikan. Gimana tokoh kayak Viktor Frankl ini menghubungkan kengerian nyata di sana sama prinsip stoik yang lagi kita bahas? Frankl menemukan sebuah metode yang dia sebut logoterapi. Inti dari logoterapi ini kental banget napas stoikismenya, bahwa manusia bisa menemukan makna hidup, bahkan di dalam penderitaan yang paling nggak masuk akal sekalipun. Di kamp konsentrasi, semuanya dirampas dari dia. Keluarganya, martabatnya, sampai bajunya. Habis semua? Tapi, dia nyadar satu kebenaran stoik yang fundamental. Para penyiksanya bisa mengendalikan tubuh fisiknya, tapi mereka nggak akan pernah bisa mengendalikan sikap mentalnya dalam menghadapi penderitaan itu. Manusia punya kebebasan terakhir buat merespon nasibnya sendiri. Wah, fakta itu selalu sukses bikin merinding. Ini ngebuktiin kalau kendali pikiran itu bukan cuma teori yang asyik dibahas sambil ngopi, tapi benar-benar teruji di kondisi paling ekstrim yang bisa dialami manusia. Selain Frankl, siapa lagi yang bikin filosofi ini kembali mainstream? Ada Massimo Pigliucci. Dia seorang profesor yang sukses nerjemahin teori Epictetus yang rumit jadi gampang dicerna sama masyarakat urban yang super sibuk. Dan pastinya kita nggak bisa ngelewatin figur kayak Ryan Holiday. Oh, yang buku-bukunya laku keras itu ya? Bener, dia penulis yang berhasil mempopulerkan stoicism buat generasi Z dan milenial. Holiday mengambil teks kuno yang bahasanya mungkin kaku, terus dia ceritain ulang dengan gaya budaya pop yang ngena banget ke masalah karir, ambisi, sama ego anak muda zaman sekarang. Mereka inilah yang narik stoicism dari ruang kelas akademik yang debuan langsung ke dalam rutinitas sehari-hari kita. Dan aplikasinya bener-bener kerasa. Medan perang kita sekarang emang bukan lagi pasir amfiteater gladiator yang penuh darah, tapi medan perang virtual di ujung jari.
Musuh kita adalah notifikasi grup yang nuntut respons detik itu juga, kolom komentar yang penuh hate speech, dan ilusi kalau kita bisa ngontrol opini semua orang di internet. Nah, di medan perang virtual yang kaos inilah, ada dua konsep tingkat lanjut dari stoicisme di buku ini yang bisa jadi senjata pamungkas kita. Yang pertama adalah amor fati. Amor fati, apa tuh artinya? Secara harfiah, artinya mencintai takdir. Ini jauh melampaui sekedar pasrah doang ya. Kalau kamu ban bocor pas mau berangkat kerja, pasrah itu berarti kamu ngeluh, uring-uringan, tapi ya tetap ganti ban. Kalau amor fati, kamu merangkul musibah itu. Kamu ngelihatnya sebagai tantangan buat ngelatih kesabaran, dan malah bersyukur karena itu terjadi. Kamu jadiin masalah itu sebagai bahan bakar. Waduh, jujur aja nih, mencintai musibah kayak ban bocor atau diomelin bos itu levelnya udah dewa banget sih. Susah setengah mati. Emang butuh latihan seumur hidup. Tapi kalau kita perlahan bisa nerapin amor fati, kita bakal diarahkan ke konsep puncak yang kedua, yaitu ataraksia. Ini adalah kondisi ketenangan pikiran yang absolut dan kokoh. Kayak gimana tuh gambarannya? Bayangin sebuah lautan. Di permukaannya mungkin lagi ada badai topan yang ngamuk parah. Tapi di dasar lautnya tetap hening, tenang, dan nggak beriak sama sekali. Itulah ataraksia. Wah, meranggul takdir dengan tangan terbuka dan nyampe ketenangan pikiran yang nggak tergoyahkan, resolusi yang indah banget dari ajaran yang awalnya cuma bermula dari musibah kapal karam. Mengingat waktu kita udah mau habis nih, mari kita rangkum inti dari pembedahan materi kita hari ini. Menjadi bagian dari kaum rebahan ternyata sama sekali bukan dosa. Buku Stoicisme untuk kaum rebahan ini menegaskan kalau sah-sah aja kok kalau kamu merasa lelah dan butuh jeda istirahat. Asal ada syaratnya ya. Betul, syarat utamanya, momen berbaring di kasur itu harus dipakai dengan kesadaran penuh untuk refleksi. Atau istilah penulisnya tuh over-reflecting, bukan malah dibiarin liar jadi overthinking yang ngancurin mental. Mulai sekarang, coba praktikan perlahan. Tetap tenang, buat batasan tegas, buat cuma fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan, terima realitas yang ada, dan lanjutin hidupmu tanpa perlu ngegedein drama. Nah, sebelum kita benar-benar selesai, ini memunculkan satu pertanyaan penting. Sekaligus jadi tantangan kecil buat kamu yang lagi dengar ini. Apa tuh tantangannya? Dari sekian banyak teknik yang ada, buku ini ngadaptasi konsep kuat yang namanya visualisasi negatif atau premeditatio malorum. Jadi aku mau ngajak kamu lakuin eksperimen pikiran singkat. Nanti malam, waktu kamu lagi rebahan di kasur kamu yang nyaman, coba bayangin skenario ini sungguh-sungguh. Gimana kalau besok pagi, pas kamu buka mata, kamu kehilangan satu kenyamanan kecil yang selama ini sering banget kamu anggap remeh? Kehilangan kayak gimana? Bayangin smartphone kesayanganmu hilang, atau kasur empukmu ditarik paksa, atau bahkan waktu luang yang biasa kamu pakai buat rebahan, tiba-tiba direnggut sepenuhnya karena ada krisis darurat. Pertanyaannya, mungkinkah dengan sengaja ngebiarin pikiranmu mencicipi rasa kehilangan itu sebentar aja, momen rebahanmu yang tadinya penuh keluhan dan kecemasan, mendadak berubah jadi momen rasa syukur yang luar biasa dalam? Atas semua hal biasa yang ternyata sangat istimewa di sekitarmu saat ini. Sebuah pemikiran provokatif yang brilian banget, membalikan kecemasan soal masa depan jadi rasa syukur yang kuat di masa kini tepat di atas kasurmu sendiri. Terima kasih banyak buat kamu yang udah luangin waktu berharganya buat ikut nyelam di obrolan mendalam kita hari ini. Ingat selalu, dunia di luar tembok kamarmu mungkin akan terus bergerak cepat, berisik, dan melempar banyak hal di luar kendalimu. Tapi ketenangan sejati selalu dan akan selamanya aman berada di dalam kendali pikiranmu sendiri. Sampai jumpa di penjelajahan materi kita berikutnya. Tetap tenang, kendalikan apa yang bisa dikendalikan, dan selamat rebahan dengan bijak.